Ade, yang itu TV-nya kelihatan? Hah? Nggak kelihatan? Ya udah nanti kamu lihat ininya aja ya. Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Terlihat dari depan wajah-wajah calon penghuni surga, amin. Insya Allah yang depan masuk surga, amin. Yang belakang masuk angin, amin. Yang belakang masuk surga juga, amin. Baik, kakak mulai ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Allah yang sudah menciptakan kita, yang sudah menghidupkan kita, yang sudah menyehatkan kita, yang sudah memberikan kita iman dan Islam, alhamdulillah. Yang sudah menciptakan mata kita ada bulatannya, bulatannya hitam apa putih? Yang bulatnya hitam apa putih? Kalau saja Allah bikin yang bulatnya putih, yang putihnya hitam, coba bayangkan. Adik-adik lagi ngobrol sama teman-temannya, malam-malam tiba-tiba lagi ngobrol, lampu mati. Lampu mati. Adik-adik kaget. Adik-adik kaget. Disangkanya anak kucing, ternyata temennya. Maha suci Allah. Alhamdulillah. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Kepala sekolah, Bapak Dian yang saya hormati, para ustadz, para ustadzah yang saya hormati, siswa-siswi yang Katolik sayangi semuanya. Sebelum kita mulai, kita baca Al-Fatihah. Tapi sebelum baca Al-Fatihah, kalau kakak bilang satu, tepuk tangan satu kali. Satu. Masih ada yang tertinggal. Satu. Masya Allah. Setelah Katolik bilang masih ada yang tertinggal, tiba-tiba semuanya kompak nggak mau tertinggal. Karena hati kecil kita nggak mau jadi orang-orang tertinggal, betul? Kita mau jadi orang-orang yang lebih maju lagi, betul? Kita mau jadi anak-anak yang lebih baik lagi, betul? Kita mau masuk surga, amin, betul? Kalau kakak bilang dua, tepuk tangan dua kali. Dua. Kalau kakak bilang tiga, nggak ada yang tepuk tangan tapi semuanya gitu ya. Kalau tiga, siap ya. Kalau satu, prok. Kalau dua, prok. Kalau tiga, siap semuanya? Baik. Tiga. Baru ada dia bilang. Siap semuanya? Siap. Tiga. Satu. Dua. Sapu. Sapu deh. Satu. Sate. Satu. Dua. Tikus. Satu. Dua. Tidak. Tidak. Oke. Kita baca Al-Fatihah bersama-sama ya. Semoga Allah bukakan pintu kemudahan buat kita semua. Amin. Pintu kesuksesan, amin. Bukan hanya sukses tapi juga Allah suka kepada kita, amin. Karena kalau hanya sukses, copet juga bisa sukses, betul? Yaitu sukses mencopet, betul? Tapi kalau kita bukan hanya sukses tapi juga selamat dunia dan akhirat, amin. Semoga kita semua dan keluarga kita semua, mukminin, mukminat, muslimin, wal muslimat semuanya masuk surga, amin. Semuanya dalam ridho Allah Subhanahu wa taala, amin. Hidup kita sehat walafiat berbarokah, amin. Ila hadhihi niyya wal niyatil salihah wa ila rasulina sallallahu al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Adik-adik kalau bersin, adik-adik baca apa? Kalau bersin, adik-adik baca apa? Alhamdulillah. Lalu yang mendengarnya baca apa? Yang mendengarnya baca apa? Ya Allah. Lalu yang bersinnya baca apa lagi? Wahdikumullah. Lalu baca apa lagi? Wa yuslih balakum. Lalu baca apa lagi? Ya sudahlah ya. Oke.
Oke, baik. Sekarang kakak, sebelum kita mulai, kakak mau cerita dan ada beberapa tayangan. Tapi sebelumnya, ini ada Al-Quran dan juga ada Iqra. Siapa yang akan mendapatkan Quran dan Iqra adalah dia yang bisa menjawab pertanyaan Kak Toib. Boleh? Ya, siap ya? Oke, sekarang kakak mau bertanya, tapi dengarkan dulu. Pertanyaan pertama. Anak-anak Nabi ada berapa? Tepuk 1, 2. Anak-anak Nabi ada 7 orang, 3 laki-laki, 4 perempuan. Pertama Fatimah, ibunya bernama, ayahnya bernama, kakeknya bernama, neneknya bernama. Dek, neneknya kok Abu Thalib? Nenek itu perempuan deh, bukan laki-laki. Siapa neneknya? Siapa? Kamu sini, kamu sini. Oke. Nama kamu siapa? Asraf. Asraf, Masya Allah. Asraf, kelas berapa? Kelas berapa? Asraf, kelas berapa? Kelas berapa Asraf? 2. Kelas 2. Asraf belajar ngaji enggak? Belum. Udah Iqra berapa? Belum ya. Baik. Asraf tadi pagi bangun jam berapa? Setengah 7. Oke. Sampai sekolah jam berapa? Nggak tahu. Berangkatnya setengah 7 sampai sekolah setengah tiang. Oke. Baik. Asraf nanti belajar Iqra ya. Ini Iqra namanya. Kenapa kita harus belajar ngaji? Dengerin saya. Nah, kalau adik-adik nggak bisa ngaji, nanti Asraf gini. Ada seorang ayah meninggal dunia. Lalu ayahnya meninggal dunia, seorang anak dia ambil Al-Quran. Bismillahirrahmanirrahim. Yasin. Dia bacain Yasin. Ada lagi seorang anak yang ayahnya meninggal dunia, dia nggak megang Yasin, tapi dia hafal. Jadi nggak megang Quran pun dia hafal. Bismillahirrahmanirrahim. Yasin wal Qur'anil Hakim. Innaka laminal mursalin. Tapi kalau ada seorang anak, ayahnya meninggal, dia nggak bisa baca Al-Quran, dia belum bisa baca Quran, ayahnya sedih. Dia ambil Iqra karena dia baru bisa Iqra 1. Ayahnya meninggal dunia, dibacain Iqra. Bismillahirrahmanirrahim. Sedih ayahnya. Kakaknya udah bisa baca Iqra 2. Kata kakaknya, sini kakak bantu baca. Bismillahirrahmanirrahim. Alifnya beraba, ada berbaba. Ada berkasa, ada bersakasa. Ada berbahasa, ada bersobaso. Ada bersokto, ada bertosoto. Makanan terus lagi yang dibacanya. Kakaknya udah bisa baca Quran tapi belum lancar. Dia cari Yasin yang ada huruf Latinnya. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Asin. Disangkanya ya Asin. Mentang-mentang ada 2. Gara-gara nggak bisa baca Al-Quran. Nah, Asraf nanti setelah ini Asraf cari pengajian dekat rumah, bisa di masjid, di musola atau di rumah orang ya sayang ya. Oke. Asraf, siapa nama nenek Rasulullah? Tadi Asraf jawab tadi apa? Fatimah binti Am. Oke, binti Am. Fatimah binti Am. Oke, Fatimah binti Am. Binti Amro. Ini buat Asraf. Ya, Asraf doa bangun tidur bisa? Enggak. Tapi udah pernah bangun tidur? Pernah, ya. Ya udah, kalau belum hafal doa bangun tidur, sekarang Asraf baca doa bangun rumah, coba. Oke, ini bos Asraf ya. Nanti yang lain juga insya Allah dapat. Ini hadiahnya masih banyak. Yang lain juga insya Allah dapat kalau ada pertanyaan. Siap semuanya?
Baik, tapi adik-adik belajar jangan karena pengen hadiah ya, tapi karena ingin Allah ridho kepada kita. Belajar itu karena ingin Allah ridho ya. Baik adik-adik, hanya karena ridho Allah ya belajar. Siap semuanya? Baik, oke. Nanti tepuk tangan buat Aslam. Adik-adik, ada seorang anak, ini kakak mau cerita. Ada seorang anak, dia udah gede nih. Dia mau berangkat sekolah. Kalau anak-anak yang lulus SMA berarti mereka kakak-kakak yang sekolahnya di mana? Kuliah. Nah, dia kuliah. Nah, kakak ini dia mau berangkat kuliah. Dia bawa mobil nih. Tiba-tiba lampu merah nyala. Lampu merah nyala itu tandanya apa? Berhenti. Adik-adik pernah nggak lihat lampu merah nyala tapi orang nyelonong aja? Pernah lihat nggak? Oke, adik-adik. Begitu lampu merah nyala, dia tengok ke kanan, wah nggak ada orang. Tengok ke kiri, nggak ada orang. Tengok ke belakang, wah nggak ada orang. Tengok ke depan, wah sepi. Tengok ke bawah, wah sepatu. Nah, dia ternyata karena sepi, dia akhirnya terabas itu lampu merah. Dia bawa mobil, tiba-tiba lagi dia bawa mobil, karena dia nggak lihat, padahal itu lampu merah. Adik-adik, walaupun nggak ada orang, ada yang melihat dia siapa? Allah. Apa saya? Allah. Siapa? Allah. Ada yang bilang tadi CCTV. Siapa yang maha melihat? Kalau CCTV bisa mati apa enggak? Kalau Allah? Enggak. Allah maha hidup. Lalu dia teruskan perjalanannya. Tiba-tiba lagi dia gas mobilnya, tiba-tiba apa itu? Ternyata tabrakan. Begitu tabrakan, dia lihat. Setelah sadar dia lihat mobilnya. Ternyata mobilnya hancur berkeping-keping. Lalu dia kaget, ya Allah, mobil aku hancur, jangan-jangan aku juga hancur, kata dia. Lalu dia pegang kakinya, pas dia pegang kakinya, dia kaget deh. Ternyata pas dia pegang kakinya, ternyata kakinya enggak kenapa-napa. Dia pegang badannya, dia pegang tangannya masih utuh, dia kaget. Lah, itu mobil aku hancur kok aku enggak kenapa-napa. Pas dia pegang kepalanya, deh, astagfirullahaladzim, ternyata subhanallah, deh, kepalanya ternyata masih ada. Ya iya, masa kepalanya nggak ada? Gimana ntar dia pulang ke rumahnya? Mama, kepalaku nggak ada. Ya, akhirnya, tapi ternyata dia merasakan sakit di bagian mulut. Begitu dia mau teriak karena sakitnya, ada apa ini? Dia mau teriak, kaget. Tiba-tiba suaranya yang nggak ada, kaki ada, kepala ada, suaranya yang nggak ada. Pas dia mau berteriak, kok susah keluar? Ternyata deh, saat itu ternyata lidahnya nyaris putus. Lidahnya hampir putus karena waktu tabrakan lidahnya kegigit sama dia. Nyaris putus. Tiba-tiba akhirnya ambulans datang. Datang dia. Adik-adik pernah lihat ambulans? Adik-adik mau menjadi penumpangnya? Enggak mau. Adik-adik pernah lihat ambulan nggak? Adik-adik mau memiliki ambulan? Adik-adik mau naik ambulan? Dan tiba-tiba dia dijemput pakai ambulan. Dibawalah ke rumah sakit, ke UGD. Begitu nyampe rumah sakit, ini lihat. Ternyata kenapa dia merasakan sakit di bagian mulut? Ternyata begitu mau berteriak keluar darah segar dari mulutnya, lidahnya nyaris putus. Lalu dia dibawa ke rumah sakit, ke ruang UGD. Nyampe rumah sakit, ini hebatnya dokter nih, lihat sayang. Minum pakai tangan kanan sayang. Nah begitu sampai rumah sakit, inilah kerennya dokter. Dokter itu melihat orang seperti apapun lukanya dia kuat. Melihat darah sebanyak apapun dokter itu kuat, keren dokter itu, masya Allah.
Tapi coba kalau dokternya penakut, ada pasien lidahnya nyaris putus. Begitu ketemu dokternya, pasien ketemu dokternya, lalu dokternya lihat, lalu dokter lari ke sana, lalu pasien lari ke sana, semuanya lari. Lalu satpam lari ke sana, suster lari ke sana, lalu semuanya kejar-kejaran. Dek, saat itu dokter melihat luka dia, kata dokter, ini harus segera dijahit, harus segera disambung. Disambungnya pakai apa, nak? Pakai jahitan, bukan jahitan buat celana ya, Dek ya. Dek, harus segera dijahit. Maka sebelum dijahit, dia nggak bisa disambungkannya pakai tali, pakai apa? Pakai karet. Bukan pakai lem, bukan pakai double tape, bukan pakai nasi, tapi harus dijahit. Sebelum dijahit harus dibius, biar nggak terasa sakit. Habis dibius, akhirnya dia dibius. Ternyata dibius, obat bius nggak berfungsi, nggak bekerja, tapi dia lidahnya tetap merasakan sakit. Lalu tetap harus dijahit. Adik-adik bayangkan, lidahnya dalam keadaan sakit dijahit. Adik-adik tahu jarum sok? Tahu benang layangan, benang nilon? Dipasanglah benang kasur tuh. Lalu dia dijahit. Bismillahirrahmanirrahim. Dalam keadaan lidahnya sakit. Bismillahirrahmanirrahim. Dia dijahit. Satu jahitan dia menjerit. 2 jahitan dia kesakitan. Ketika dia menjerit kesakitan, terbayang wajah ibunya. Dia kaget. Wajah ibunya sedang tersenyum. Dia bilang, ya Allah, aku kesakitan kok mama malah tersenyum. Dia pun akhirnya selesai dijahit lidahnya. Dia berbaring di rumah sakit 3 bulan. Mulutnya enggak sembuh-sembuh. Mulutnya busuk, basah, becek. Mulutnya enggak sembuh-sembuh. Ternyata di pembaringan di rumah sakit, dia lihat orang lagi makan dan minum. Dari kejauhan dia lihat orang makan minum, lalu dia meneteskan air mata. Karena dia nggak bisa makan dan minum lewat mulut, karena mulutnya belum sembuh-sembuh. Dia makan dan minum pakai selang langsung masuk ke perut. Dia pengen makan mie ayam di blender, masuk ke perut. Pengen makan kerupuk di blender. Pengen makan cilok, cimol, somai di blender. Dia pengen minum air putih nggak usah di blender. Dia nggak menikmati makanan dan minuman karena langsung masuk ke perut. Lihat deh. Akhirnya temannya menjenguk dia. Ketika menjenguk, temannya bertanya, kamu kenapa kok pagi itu bisa dapat kecelakaan seperti ini? Adik-adik mau tahu jawabannya? Ternyata pagi itu sebelum dia berangkat kuliah. Ini pelajaran buat kita semua deh. Ternyata kedengeran? Enggak kedengeran? Ya memang enggak ngomong apa-apa ya. Deh, ternyata sebelum dia berangkat kuliah, dia di kamar ibunya, menghampiri ibunya. Pagi itu dia membentak-bentak ibunya, marah-marahin ibunya, ngomel-ngomelin ibunya sampai ibunya meneteskan air mata. Lalu kata temannya, kamu serius? Kamu membentak ibu kamu sampai ibu kamu mengeluarkan air mata? Iya. Kata temannya, Rasulullah itu adalah orang yang sangat-sangat mencintai ibunya. Adik-adik, sekarang kakak mau nanya. Ini hari Jumat, Katolik ketemu seorang anak umur 6 tahun, dia hafal Quran 30 juz. Bukan Dek, Masya Allah, wih, wow. Tapi Masya Allah, dia di umur 6 tahun hafal 30 juz. Katolik ketemu beberapa minggu yang lalu, seorang anak nggak bisa melihat, matanya nggak bisa melihat, tapi hafal Quran 30 juz. Masya. Adik-adik juga yang di sini bisa 30 juz. Asal apa? Asal ada kemauan, ada niat, keinginan yang sungguh-sungguh, adik-adik akan hafal. Sekarang kakak mau nanya, siapa yang cinta Al-Quran? Yang cinta Al-Quran hari ini? Iya.
Siapa yang cinta Al-Quran? Siapa yang cinta Nabi Muhammad? Dek, ada seorang ibu meninggal dunia. Ya, nggak apa-apa sayang ya. Siap ya. Oke, tepuk 1, 2, 3. Ada seorang ibu meninggal dunia, dia meninggalkan 2 anak, meninggalkan suami. Adik-adik tahu, setelah 3 tahun dikubur si ibu itu, katanya pernah cerita di sini ya, 2 anak dan suaminya bermimpi, mimpinya apa? Makam ibunya minta dipindahkan, begitu digali makam ibunya, ternyata ibu ini jasadnya dalam keadaan utuh. Ternyata dia adalah seorang penghafal Al-Quran. Masya. Kalau adik-adik hari ini cinta Al-Quran, adik-adik bela Al-Quran, besok di hadapan Allah, Al-Quran akan membela adik-adik. Begitu adik-adik meninggal, begitu adik-adik dalam kubur, Al-Quran akan menemani adik-adik. Tiba-tiba alam kuburnya bercahaya, tadinya gelap gulita. Hah? Alam kubur aku bercahaya? Ternyata ada Al-Quran yang adik-adik baca. Maka KTB hari ini mau bertanya, siapa yang cinta Al-Quran? Kalau kakak bertanya sekarang, siapa yang mau jadi penghafal Quran? Yang bilang saya diaminkan oleh malaikat yang hadir di sini. Siapa yang mau jadi penghafal Quran? Siapa yang mau hidupnya penuh dengan berkah dan cahaya Al-Quran? Siapa yang mau selamat dunia dan akhirat? Siapa yang mau kalau meninggal dalam keadaan husnul khatimah? Yang semangat. Siapa yang mau meninggal dalam keadaan terbaik? Siapa yang meninggal tempat terbaik? Yang semangat. Siapa yang mau meninggal? Oke. Sekarang kita buktikan kalau kita cinta Al-Quran. Katoib ambil waktu 5 menit. Dalam waktu 5 menit adik-adik hafal berapa ayat? Kita buktikan sekarang ya. Ikutin Katoib ya. Yang hafal akan mendapatkan Al-Quran. Siap ya? Ikutin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Dek, ikutin ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. 1, 2, 3. Bismillahirrahmanirrahim. Hanya 5 menit. Ikutin. Ini lihat, ini ayat 1. Kalau kakak gini berarti ini ayat 1, ini ayat 2, ini ayat 3. Lihat tangan KTM ya. Nanti kalau KTM tunjuk begini, berarti ini baca ayat 1. Kalau kakak tunjuk begini, yang duduk di bawah ini baca ayat 1. Yang kalau kakak nunjuk ke sana, berarti yang sana baca ayat 1. Kalau kakak nunjuk ke sana, yang belakang sana baca ayat 1. Siap ya? Ya. Ini ayat 1, ini ayat berapa? 2. Ini ayat berapa? 3. Baik, ikutin KTM semuanya bareng-bareng. Oh, bismillahirrahmanirrahim. Tadi udah tahu kan? Udah basmalah. Ikutin. Ar-Rahman. Bareng-bareng. Ar-Rahman. Oke. Ar-Rahman. Yang ini. Bareng-bareng. Ar-Rahman. Ar-Rahman. Adik-adik baca Al-Quran 1 ayat saja, 1 huruf saja, adik-adik sama dengan sudah melakukan 10 kebaikan pahalanya. Berarti luar biasa. 1 huruf aja pahalanya luar biasa. Apalagi banyak huruf yang kita baca. Ikutin. Ar-Rahman. Lihat. Allamal Quran. Allamal Quran. Allamal Quran. Allamal Quran. Dek. Bareng-bareng.
Ayat ketiga sekarang. Khalaqal insan. Khalaqal insan. Khalaqal insan. Liatin ke depan. Khalaqal insan. Khalaqal insan. Khalaqal insan. Insan bukan insa ya, itu mah insa. Insan. Khalaqal insan. Bareng-bareng semuanya. Ar-Rahman 'allamal Qur'an. Khalaqal insan. Oke, ayat 1. Khalaqal insan. Yang belakang. Yang tengah. Bareng-bareng. Insan. Baik, siapa yang hafal 3 ayat barusan? Oh, banyak yang hafal. Oke, sekarang kakak tunjuk yang paling suka Rafi. Perempuan. Perempuan. Oke, baik, perempuan dulu, habis itu laki-laki. Perempuan yang paling suka. Baik, yang mana Bu? Yang mana Bu yang perempuan? Oke, siapa ya? Oke, ibu-ibu silakan ditunjuk anaknya yang mana? Yang perempuan? Siapa kira-kira yang maju ke depan? Yang udah hafal tadi 3 ayat? Yang mana? Oke, ayo sini. Intan. Baik, segera. Ayo, sayang. Kita udah siang ini. Ayo. Oke, mana Intan? Ini Intan. Baik, Intan. Kamu belajar ngaji di mana? Di kulkas. Hah? Oh, di Pak. Maaf ya. Kamu kelas berapa? Baik, ngajinya udah sampai mana? Hah? Nggak tahu. Baik. Tadi pagi bangun jam berapa? Jam 6. Salat subuh. Baik. Ayat yang tadi diulang. Dengerin semuanya. Hah? Iya. Ar-Rahman 'allamal Qur'an. Khalaqal insan. Subhanallah. Kamu pernah menghafal ini? Pernah menghafalkan ini? Pernah? Oke, baik. Coba sekarang karena itu pernah dihafalkan, sekarang kakak mau baca satu. Hah? Oh, udah lupa. Tadi pas menghafal jadi ingat lagi. Ternyata pas Katoib ketemu banyak para penghafal Quran yang masih kecil. Ternyata kunci untuk menghafal adalah murojaah atau diulang-ulang. Nih buktinya, setelah nggak dibaca lagi jadi lupa. Jadi harus tetap diulang walaupun udah hafal tapi harus tetap diulang ya. Namanya murojaah. Ade ya. Ini ada hadiah buat Ulfa ya. Buat Ulfa siapa? Ulfa gurunya ya. Maaf. Khairukum man ta'allama al-Qur'an wa 'allamah. Sebaik-baik kalian adalah yang mempelajari Al-Qur'an dan lalu mengajarkannya ke orang lain ya. Nanti lagi enggak. Ini kakak temennya pegang boleh bantuin? Baik.
Kasih ya Kak ya. Oke, makasih Kak. Hayutan, katanya hayutan kita ke hutan. Katanya hayutan kita ke hutan beli ketan sama si Intan. Oke, deh kita akan lihat tayangan ini ya, tayangan tentang Allah Maha Hebat, Allah Maha Besar. Kita lihat, basmalah semuanya yuk. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Kita lihat lagi ya. Adik-adik pernah lihat ini tapi kita lihat lagi. Ini yang nggak kelihatan, geser sana dikit nah. Ucapkan Masya Allah. Subhanallah. Adik-adik lihat kebesaran Allah. Masya Allah. Ya besar ya, kita lihat. Masya Allah. Bukan wah. Masya Allah. Allah yang menciptakan ini semuanya. Allah yang membuat semuanya jadi keren, jadi hebat. Bukan karena manusia, tapi karena Allah yang maha hebat. Maaf, kita lewat. Teman-teman lihat, perhatikan saya. Masya Allah. Adik-adik, mari kita lihat lagi ukuran planet dan bintang. Adik-adik lihat, perhatikan saya. Ada bulan, lihat diameter dan lingkarnya, lihat ukurannya. Lalu ada lagi yang lebih besar dari Merkurius. Apa itu? Masya Allah. Ada lagi yang lebih besar dari Mars. Apa itu? Masya Allah. Ada lagi yang lebih besar dari Venus. Apa itu? Masya Allah. Bumi tempat kita berpijak hari ini sangat luas, sangat besar banget ukurannya. Neptunus. Ada lagi yang lebih besar dari Neptunus. Apa itu? Saturnus. Ada lagi yang lebih besar. Apa itu? Masya Allah. Ada lagi yang lebih besar. Apa itu? Matahari ternyata jauh lebih besar dari bumi, makanya panasnya sangat terasa walaupun jaraknya sangat jauh. Ada lagi yang lebih besar. Apa itu? Masya Allah. Ada lagi yang lebih besar. Apa itu? Masya Allah. Ada lagi yang lebih besar. Apa itu? Bukan Arya Seloka ya, bukan ikatan cinta. Ada lagi yang lebih besar. Apa itu? Masya Allah. Ada lagi yang lebih besar. Apa itu? Ada lagi yang lebih besar. Apa itu? Dan ini dia bintang yang paling besar. Adik-adik lihat ukurannya, ribuan kali lebih besar dari matahari dan ratusan ribu kali lebih besar dari bumi. Berarti ukurannya sangat besar sekali. Berarti dunia ini sangat kecil, apalagi kita kecil banget. Berarti masalah-masalah yang kita hadapi pun itu sangat kecil banget di hadapan Allah. Adik-adik lihat, teman-teman lihat, perhatikan saya. Bagaimana ukuran bintang ini? Bagaimana ukurannya? Adik-adik bisa membayangkan dengan menggunakan rumus matematika. Bayangkan kita naik pesawat dengan kecepatan 1000 km per jam. Lalu bintang itu melintasi permukaan, lalu pesawat itu melintasi permukaan bintang ini, maka kita butuh waktu lebih dari 851 tahun untuk sekali saja mengelilinginya. Berarti ukurannya sangat besar sekali. Adik-adik lihat, ini matahari, ini bumi. Kenapa matahari terlihat kecil? Karena terlalu jauh jaraknya dengan bumi, maka terlihat kecil. Padahal matahari jauh lebih besar dari bumi. Adik-adik lihat, bumi mengelilingi matahari. Planet-planet ini, bintang-bintang ini jumlahnya miliaran. Mereka saling mengelilingi. Kenapa mereka tidak ada yang tabrakan? Karena mereka tunduk patuh kepada Allah, Allah selamatkan mereka.
Manusia juga sama. Kalau adik-adik mau selamat hidupnya, adik-adik tunduk patuh kepada Allah, adik-adik akan diselamatkan oleh Allah. Adik-adik di sekolah ini nggak mau punya masalah, berarti ikuti peraturan yang ada di sekolah ini. Adik-adik lihat sayang, lihat nak, ternyata bintang-bintang ini jumlahnya ratusan miliar bintang. Jarak dari matahari ke bintang terdekat namanya bintang Alpha Centauri, jaraknya adalah, bayangkan, jarak terdekatnya adalah kalau ada pesawat dengan kecepatan 28.000 km per jam melesat dengan sangat cepat, maka dibutuhkan waktu lebih dari 8.422 tahun untuk sampai ke bintang terdekat itu. Berarti jaraknya sangat jauh sekali, berarti alam semesta ini sangat besar dan kita ini sangat kecil. Alam ini diciptakan oleh Allah yang maha besar. Berarti adik-adik hari ini harusnya kita nggak boleh sombong, nggak boleh sombong kepada Allah, apalagi nggak boleh sombong kepada manusia. Begitu mendengar suara Allah Akbar, Allahu Akbar, harusnya kita ambil wudhu, bersujud di hadapan Allah, ruku dan sujud di hadapan Allah. Kita mohon ampun, kita berterima kasih kepada Allah yang sudah menciptakan kita. Adik-adik lihat, kalau adik-adik keluar rumah di malam hari, lihat ke atas, bintang-bintang itu nggak bisa kita hitung. Adik-adik ke pinggir pantai, ambil 1 sendok pasir di atas pantai. 1 sendok itu nggak bisa kita hitung, apalagi 1 mangkok, apalagi 1 pantai, apalagi jutaan pantai yang ada di dunia. Betapa kecilnya kita. Yuk, kalau kita mau jadi pribadi yang bersyukur kepada Allah, pribadi yang bertakwa, jaga sholatnya, jaga Al-Qurannya, jaga akhlaknya. Lihat teman-teman, suatu hari akan terjadi sebuah kejadian yang sangat besar. Idza zulzilatil ardu zilzalaha. Ketika bumi diguncangkan oleh Allah dengan guncangan yang amat dahsyat, langit terbelah, air laut tumpah ke daratan, gunung-gunung bertabrakan, planet-planet berterbangan. Kemarin di Sumatera Barat terjadi banjir bandang, beberapa orang meninggal dunia di Sumatera dan di beberapa tempat yang lain. Itu baru bencana-bencana, hanya di beberapa tempat. Nanti begitu kiamat datang, semua hancur. Adik-adik lihat, ponakan Katoib nonton ini, dia nangis. Kenapa? Teringat bahwa kiamat suatu hari akan terjadi. Maka adik-adik yang hari ini dikasih kehidupan oleh Allah, mulai hari ini sadarkan diri, menjaga sholat, menjaga Al-Quran, menjaga akhlak, menjaga kebaikan. Jangan merugikan orang, jangan menyakiti orang, bantu orang, mudahkan urusan orang. Adik-adik lihat sayang, lihat nak, alam semesta ini hancur oleh yang nama kiamat. Adik-adik, ini namanya kiamat kubro, kiamat besar. Ada kiamat kecil sebelum kiamat besar. Apa itu kiamat kecil? Meninggal dunia, itulah kiamat kecil. Sakitnya luar biasa. Ketika kiamat besar datang, banyak orang-orang yang menyesal, menangis, panik, ketakutan. Tapi di antara mereka ada yang mereka diistimewakan oleh Allah. Siapa mereka? Ternyata mereka para pencinta Al-Quran. Di antara orang-orang yang ketakutan itu, yang panik itu, ada yang wajahnya berseri-seri. Siapa mereka? Yang terkena wudhu, yang sholatnya terjaga, Al-Qurannya terjaga, akhlaknya terjaga. Siapa mereka? Innalil muttaqina mafaza. Mereka adalah yang bertakwa kepada Allah. Mereka yang akan beruntung di hadapan Allah karena mereka takwa kepada Allah. Wal asri innal insana lafi khusrinillah illal ladzina amanu wa amilus solihati wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Siapa yang mau menjaga sholatnya 5 waktu sehari semalam? Siapa yang mau menjaga Al-Quran? Siapa yang mau akhlaknya lebih baik lagi? Akhlak itu apa Katoib? Nah ini akhlak. Ini akhlak. Bagaimana akhlak yang baik? Dek. Nah ternyata nunjuk itu begini. Kalau akhlaknya yang baik, nunjuknya begini. Akhlak itu apa Kak? Akhlak itu contohnya adik-adik lagi duduk begini, tiba-tiba ada teman di sampingnya nginjek kaki temannya. Kata yang diinjek, alhamdulillah, aku keinjek sama kaki kamu. Lah, kok kamu alhamdulillah, kok bukan marah? Ya alhamdulillah, untung keinjeknya sama kaki kamu. Coba kalau sama kaki gajah. Alhamdulillah. Dia kesenggol sama temennya lagi duduk, kesenggol. Alhamdulillah, aku kesenggol
kesenggol sama kamu. Loh, kesenggol kok kamu alhamdulillah? Ya alhamdulillah untuk kesenggolnya sama kamu. Kak, coba kalau kesenggolnya sama tronton. Alhamdulillah. Adik-adik lagi duduk begini, tiba-tiba ada di antara teman-teman adik-adik yang mohon maaf. Dia BAS. Tahu BAS? Apa itu? Buang angin sepoi-sepoi. Dia lagi duduk, tiba-tiba temannya mengeluarkan gas beracun. Itu bunyinya kayak ban kempes. Namanya angin ribut. Yang satu keluar angin, yang lain ribut. Dia lagi duduk, tiba-tiba temannya, "Shh." Lalu kata dia, anak yang berakhlak, dia tahu rumus menghadapi masalah. Apa rumusnya? Rumusnya adalah HHN. Apa itu? Hadapi, hayati, nikmati. Begitu temannya, "Shh." Dia bilang, subhanallah, alhamdulillah, yes, mantap. Dia kata-kata baik, sikap terbaik. Coba kalau nggak berakhlak, begitu temannya, "Astagfirullahaladzim, siapa sih ini? Bau banget tahu. Kamu kentut ya? Kamu makan karbit ya?" Itu nggak sopan deh. Ya. Tapi yang sopan, alhamdulillah. Dia dihina oleh temannya. Hitam lu. Alhamdulillah ya Allah. Aku dibilang hitam. Berarti dia nggak buta warna. Aku kan memang hitam. Dia nggak marah. Banyak omong. Alhamdulillah ya Allah, aku dibilang banyak omong, padahal aku banyak hutang. Ya, nggak usah marah ya nak ya. Berakhlak yang baik. Siapa yang mau jadi penghafal Quran? Siapa yang cinta Al-Quran? Adik-adik tahu tadi sebuah kejadian besar namanya apa? Kiamat. Rukun iman keberapa percaya kepada hari kiamat? Rukun iman kelima. Keberapa sayang? Rukun iman kelima. Rukun iman kelima. Itu adalah kiamat besar. Adik-adik tahu kiamat kecil? Kiamat kecil itu kalau adik-adik namanya diumumkan di masjid. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Telah meninggal dunia dengan kurang tenang. Dia kurang tenang karena sholatnya nggak terjaga, Al-Qurannya nggak terjaga, akhlaknya nggak terjaga. Tapi kalau sholatnya terjaga, Quran terjaga, akhlaknya terjaga, insya Allah kita pulang dengan tenang. Amin ya robbal alamin. Siapa yang cinta Quran? Adik-adik tahu sakitnya meninggal itu bagaimana? Adik-adik punya alis, dicabut sakit apa enggak? Adik-adik punya bulu mata cabut sakit? Adik-adik punya bulu hidung cabut sakit? Gatel ya. Adik-adik punya bulu ini cabut sakit? Peres ya. Adik-adik punya kaki, ada bulunya kakinya. Adik-adik dicabut kakinya, bulunya sakit. Adik-adik punya kuku, dicabut kukunya, jempolnya, kukunya dijepit pakai gunting kuku lalu dicabut sampai terlepas itu kuku dari jempol, sakitnya sakit banget ya. Sakit banget ya. Tapi adik-adik tahu ada yang lebih sakit daripada dicabutnya kuku. Dicabutnya apa deh? Cabut nyawa, cabut ruh, namanya sakaratul maut. Sebelum orang meninggal dunia dicabut nyawanya, sakitnya sakit banget. Boleh duduk yang baik. Sayang ya, ya, udah sayang. Udah sayang, udah sayang, udah ya, nggak boleh nggak boleh, udah, ya, nggak boleh sayang, nggak boleh ya, maaf ya, ini anak-anak yang lain sedang memperhatikan katolik, mereka rindu kepada Allah, mereka rindu kepada surga, kepada kebaikan. Siapa yang mau selamat dunia dan akhirat? Siapa yang sayang sama ayah dan bunda? Kakak sekarang mau kasih tahu, mohon maaf ya nak ya. Ada seorang anak dipanggil oleh mamahnya. Adek, tolong dong belikan mamah garam. Ada seorang anak menghampiri ibunya. Ibu, sini aku belikan. Ada juga seorang anak dipanggil oleh mamahnya. Tapi dia ternyata malah sibuk main ini. Apa ini? Ini adalah setan gepeng. Apa deh? Dia dipanggil oleh mamahnya.
Adek, tolong dong belikan mamah garam. Dia mukanya hanya lihat layar handphone, enggak lihat muka mamahnya. Padahal kalau mamahnya, maaf, kalau handphone ini mati bisa hidup lagi kalau diapain. Tapi kalau mamah yang meninggal masih bisa hidup lagi enggak? Enggak. Maka adik-adik akan kalah oleh ini. Apa ini? Setan gepeng. Katoib ketemu seorang anak yang masih kecil hafal Quran, ternyata dia tiap hari megang Quran, tiap hari hafalkan Quran, dia ulang-ulang Al-Quran. Tapi kita masih sibuk main ini. Apa ini? Setan gepeng. Yang lain menghafalkan Al-Quran, kita malah main FF, Mobile Legend, PUBG, Roblox, Among Us. Yang perempuan main Sakura. Nah, yang itu main TikTok. Dia taruh handphonenya di depan dia, lalu dia malah asik main TikTok. Ini apa deh? Setan gepeng. Kalau adik-adik, mohon maaf, kalau mamahnya meninggal bisa hidup lagi enggak? Kalau handphonenya mati bisa nyala lagi enggak? Maka jangan kalah oleh ini. Apa ini? Terdengar suara azan Allah Allahu Akbar. Adik-adik harusnya kemana? Segera ambil wudhu, ke masjid, ke musola. Jangan kalah oleh ini. Apa ini nak? Setan gepeng. Kita lihat seorang anak yang otaknya lumpuh, ngomong aja sulit, jalan aja susah, dia hafal 30 juz. Adik-adik kita lihat ya tayangan ini. Basmalah semuanya. Bismillahirrahmanirrahim. Silakan Kak. Kita lihat ya. Adik-adik lihat tayangan ini, semoga ayat perhatikan. ayat paling bawah. Perhatikan. Ini namanya Najah. Otaknya lumpuh, ngomong aja sulit, jalan aja susah, tapi hafal 30 juz. Lihat saya, perhatikan. Lumpuh otak. Lalu otak kita yang dinyatakan oleh dokter mungkin tidak lumpuh sama sekali. Ada apa di memori kita? Perhatikan. Apakah ada ayat-ayat Al-Quran? Apakah kita hafal? Di halaman itu ada barisan ayat-ayat apa saja? Apa yang ada di memori kita? Perhatikan ya. Tidak ada yang ngobrol nah. Perhatikan nah. Dia menangis ketika tidak diajak ke masjid. Dia meronta, dia ingin merangkak pergi ke masjid. Di malu kita dengan Najawi. Tapi malu Evan. Tapi malu kepada Allah. Di nikmat yang cukup ternyata belum bersungguh-sungguh seperti Nadia. Banyak waktu berjuang dalam hidup ini. Banyak waktu yang sia-sia dalam kita menjadi nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Perhatikan nah. Perhatikan saya. Perhatikan ya. Bergerak untuk bisa mengekspresikan Quran. Perhatikan semuanya. Bahwa dia butuh perjuangan, bahwa dia butuh kesungguhan. Perhatikan. Bagi yang ingin hafal Quran, lihat ini. Mudah melihat, mudah bergerak, ternyata terlalu mudah mengabaikan nikmat Allah Subhanahu. Apa yang harus kita buktikan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala bahwa kita hambanya? Apa yang akan kita bawa ke akhirat sebagai amal unggulan kita? Dan Nadia telah membuktikan bahwa dia punya amal unggulan yang akan dia bawa kepada Allah di alam akhirat. Ya Allah, inilah maksimal kemampuanku ya Allah.
pengakuan kepada Allah Subhanahu. Lalu kita merasa hebat, merasa punya segalanya. Jadi perhatikan, lihat Najah itu otaknya lumpuh, tapi hafal 30 juz. Apa yang dia lakukan? Adik-adik perhatikan. Walaupun ucapan huruf-huruf kamu mungkin tidak sejelas teman-teman, tapi ini adalah maksimal. Nah, kita dengarkan koreksi dari Kanabila. Nah, Kanabila ini penghafal Quran 30 juz. Beliau pernah ngajar anak-anak imam Masjidil Haram. Pernah tinggal di Mekah, sekarang punya santri di Cilegon, santrinya hampir ribuan adik-adik. Sangat dihormati oleh santri-santrinya, disayang oleh santrinya. Adik-adik lihat di sini. Apa kata beliau? Najah adalah satu-satunya yang jawab semua dengan benar dan juga ada sisa waktu. Dengan cara beliau seperti ini juga, bacanya tetap seperti biasa. Saya dari kemarin ingin menyampaikan ini. Najah sebenarnya secara keseluruhan bacanya bagus, tapi tinggal pengaturan nafasnya saja. Yang pertama dikomentari itu nafasnya Najah pendek, itu dia selama 2 hari nggak tidur. Nah, jadi perhatikan. Tidak bisa tidur 2 hari. Karena kebetulan saya. Iya, adik-adik. Najah seorang yang tidak normal otaknya lumpuh. Kalau kita kan normal, kalau Najah enggak, otaknya lumpuh. Ngomong aja sulit, jalan aja susah. Tapi dengarkan saya. Tapi saya ingin menekankan ke Bunda. Kita lihat hasil perjuangannya dia. Subhanallah, hari demi hari beliau sangat berusaha untuk nafasnya maksimal. Sampai tadi kalau kita lihat bacaannya, walaupun ayatnya agak panjang-panjang, tapi subhanallah beliau berusaha untuk semaksimal mungkin. Najah dengan keterbatasannya Ketika saya mengomentari tetap huruf-hurufnya, bersungguh-sungguh. itu juga subhanallah saya melihat perkembangannya. Masya Allah. Jadi mohon Lihat, teman-teman. saja dengan berkecil hati gitu ya sama Kak Nabila ini untuk ke depan ke depannya juga. Lihat di akhir cerita ini, adik-adik lihat ya. Karena mamanya Najah cerita ketika Kak Nabila mengomentari baca Najah, apalagi mengenai nafasnya Najah langsung tidak bisa tidur 2 hari karena Najah ingin memberikan yang terbaik. Nafasnya gimana? Kak Nabila sampai tidak enak. Nah, ini mamahnya Najah. Nabila juga menyampaikan Hampir 1 tahun yang lalu meninggal dunia, kurang lebih tahun yang lalu meninggal dunia. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Allahumma ighfir laha warhamha wa afiha. Mamanya Najah udah meninggal dunia, tapi beliau bahagia karena sudah meninggalkan anak seorang penghafal Al-Quran. Adik-adik lihat, para alim ini, para guru ini, para ulama ini begitu mencintai Najah, menyayangi Najah dan menghormati Najah. Sebab Najah cinta Al-Quran. Allah perlihatkan orang-orang yang cinta Al-Quran, jangankan di akhirat, di dunia saja hidupnya akan terangkat karena dia cinta Al-Quran. Siapa yang hari ini membela Al-Quran, besok di hadapan Allah akan dibela oleh Al-Quran. Siapa yang hari ini cinta Rasulullah, besok akan diberikan syafaat oleh Rasulullah. Adik-adik lihat, ini mamahnya Najah dengan Ustazah Nabila, dengan Kak Nabila. Teman-teman lihat, orang-orang mencintai Najah, menghormati Najah, menyayangi Najah. Orang-orang minta doa kepada Najah. Lihat, perhatikan. Lihat teman-teman, ini para alim, para ulama, para guru. Ini Dr. Slamet Ibnu Syam, suami dari Ustazah Nabila, seorang dokter. Lihat adik-adik, santrinya hampir ribuan. Lihat teman-teman, beliau begitu mencintai Najah, menyayangi Najah, menghormati Najah. Najah dipeluk, dicium, dihormatinya Najah, disayanginya Najah. Ini Dr. Amir Faisal, seorang dokter tafsir. Beliau pun begitu mencintai Najah, menyayangi Najah, menghormati Najah. Lihat adik-adik, ada Al-Quran di dalam diri Najah. Ada hafalan Al-Quran, ada firman-firman Allah yang Najah hafalkan. Lihat teman-teman semua. Kakak mau nanya sekarang, siapa yang cinta Al-Quran?
Siapa yang mau jadi penghafal Al-Quran? Yang angkat tangan hari ini ingin jadi penghafal Quran, lalu angkat tangan. Lalu ternyata umur kita tinggal seminggu lagi. Begitu kita meninggal dunia, walaupun belum sempat menghafalkan Al-Quran, insya Allah derajat kita adalah derajat para penghafal Al-Quran. Siapa yang mau jadi penghafal Al-Quran? Siapa yang cinta Al-Quran? Siapa yang mau hidupnya penuh dengan berkah dan cahaya Al-Quran? Amin ya robbal alamin. Sekarang di sesi terakhir, sebelum kakak masuk ke sesi terakhir, kakak mau ngasih pertanyaan. Kenapa Najah tadi bersedih? Ada yang masih ingat? Bentar. Iya. Iya deh, sini. Baik. Kepada ketua yayasan dipersilakan untuk menyampaikan sambutannya. Tadi Najah kenapa bersedih? Karena komentarnya apa ya? Napasnya yang kurang tinggi, nggak bisa tidur 2 hari itu. Masya Allah, berarti memperhatikan ya, napasnya kurang tinggi. Napasnya kurang Tinggi. Kalau tinggi itu badan biasanya ya, napasnya kurang panjang. Kalau suara kurang, kalau suara kurang tinggi, kalau napas kurang Panjang. Oke, baik. Kamu tadi bangun jam berapa? 7 kurang. Sholat subuh. Dek, astagfirullah. Dek, anak muslim umur 7 tahun harus sudah mengenal sholat, umur 9 tahun, 10 tahun harus sudah mulai melaksanakan sholat ya. Apalagi yang perempuan, hati-hati nih. Semuanya 9 tahun udah melaksanakan sholat. Perempuan nanti, laki-laki juga sama. Kalau udah sholat sebelum balik, nanti akan terbiasa. Yang perempuan nanti keburu balik ya, sholat dijaga mulai 9 tahun ya. Begitu adik-adik udah balik, sudah terbiasa melaksanakan sholat. Bagi yang udah balik meninggalkan sholat, berarti dia udah berdosa besar. Na'udzubillah min dzalik. Kamu besok bisa bangun tidur sholat subuh ya. Nama kamu siapa? Habibie kelas berapa? 5. Besok bisa bangun subuh ya. Siap ya? Oke, ini buat Habibie. Habibie belajar ngaji di mana? Di Butanti. Butanti apa Tati? Butanti. Udah sampai mana? Iqro apa juz amma apa Al-Quran? Alhamdulillah. Ini kakak, ini kami mobile Quran ngasih juga Al-Quran. Kamu kalau punya Al-Quran banyak, ditaruh di kamar 1, ruang tengah 1, di setiap sudut ada Al-Quran, sehingga kemanapun kamu duduk ada Al-Quran, kamu baca Al-Quran ya. Kalau bisa kamu sekolah pun bawa Al-Quran ya. Bawa ya, dimanapun sehingga bisa baca Al-Quran ya. Kamu punya handphone? Alhamdulillah, selamat ya. Kamu bagus. Berarti kamu tidak dibayang-bayangi oleh setan gepeng ya. Oke, tepuk tangan buat Habibie. Ya, kasih ya. Oke, baik. Kita ke sesi terakhir ya. Baik. Kalau kakak bilang 1, masih ada nih 1 nih ya. Oke. Pertanyaannya. Tadi anak TK, adik-adik TK ya, kakak mau bertanya ya. Adik-adik TK angkat tangan ya nak ya. Oke, pertanyaan buat anak-anak TK. Anak-anak Nabi ada berapa orang? Hah? Dek, anak TK ya sayang. Ini bukan TK yang ini, itu TK, ini teko ya. Anak TK. Anak TK dengerin sayang. Doa apakah ini? Bismillahirrahmanirrahim. Bismika Allahumma ahya wa bismika amut. Doa apa? Wow, bisa semuanya, keren-keren semuanya. Kita kasih tepuk tangan buat anak TK. Anak TK. Sekarang pertanyaannya, siapa nama anak tadi yang dia masih kecil udah hafal 30 juz? Siapa namanya? Siapa namanya yang tadi barusan? Siapa? Hah? Aja. Oke, baik. Pertanyaannya kakak ganti lagi. Siapa yang hafal doa bangun tidur yang anak TK? Anak TK sayang.
Yang manakah Ustaz? Yang mana Ustaz? Sini sayang. Sini nak. Sini sayang. Maju ke depan. Ini anak-anak TK sini. Anak-anak TK ada berapa orang? Nah, sini. Ini sayang. Sini nak. Nama kamu siapa? Gea. Gea bisa doa bangun tidur? Tadi katanya pertanyaannya apa? Tadi apa ya? Hah? Oke, coba doa bangun tidur. Bismillah. Tadi katanya pertanyaan apa ya? Gea maju ke depan. Doa, coba doa mau tidur. Bismillahirrahmanirrahim. 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 Amin. Tepuk tangan buat Gia. Gia udah belajar Iqra belum? Di mana? Oh, di situ. Udah Iqra berapa? 2. Alhamdulillah. Kalau kakak tanya, mana pencinta Quran? Adik-adik jawab, ini pencinta Quran gitu ya. Mana pencinta Quran? Yang mana? Yang mana? Kalau kakak tanya, yang mana? Yang ini gitu ya. Yang mana? Di mana? Kalau di mana? Di sini gitu ya. Di mana? Yang mana? Kalau kakak tanya, siapa? Adik-adik jawab, saya, Allahu Akbar gitu ya. Mana pecinta Quran? Kalau kakak tanya, mana pencinta Quran? Ini pencinta Quran. Yang mana? Yang ini? Di mana? Di sini. Siapa? Saya, Allahu Akbar gitu ya. Mana pencinta Quran? Yang mana? Yang mana? Di mana? Siapa? Allahu Akbar. Oke, baik ya. Ini ada hadiah buat Gia ya. Gia terus semangat sekolahnya, semangat ngajinya. Kalau umurnya udah 7 tahun belajar sholat ya. Makasih ya nak ya. Bahkan dari sekarang belajar sholatnya, mengenal sholat. Tepuk tangan buat Gia. Alhamdulillah. Sekarang tibalah di sesi terakhir. Tidak ada lagi yang ngobrol, tidak ada lagi yang bercanda. Siapa yang sayang sama ayah dan ibu? Yang sayang sama ayah dan ibu nggak ada lagi yang ngobrol dan bercanda. Siap ya? Oke, baik. Kalau kakak bilang 1, duduk bersila. Silakan. Satu, duduk sila. 1, sila. Kalau kakak bilang 2, tangan di atas paha. 2, tangan di atas paha. Nggak ada yang ngobrol, nggak ada yang bercanda. Kalau ada yang ngobrol dan bercanda, berarti dia belum sayang sama ibu dan ayahnya. Kalau ada yang ngobrol dan bercanda, berarti dia belum bersungguh-sungguh untuk cinta Al-Quran. Ya, siap ya? Semuanya tidak ada yang ngobrol dan bercanda. Mendengarkan katoib, lalu melihat tayangan ini nanti ya. Siapa yang sayang sama ayah dan bunda? Yang sayang sama ayah dan bunda, siapa yang mau ngasih hadiah terbaik buat ibu dan ayah? Hadiah terbaik buat ibu dan ayah adalah hafalan Al-Quran kita. Siapa yang hari ini mau ngasih hadiah buat ibu dan ayah? Hadiah hari ini buat ibu dan ayah adalah Al-Fatihah. Itu adalah hadiah yang luar biasa. Adik-adik kita baca Al-Fatihah bersama-sama buat ibu dan ayahnya. Kalau ada ibu dan ayahnya yang sedang sakit, semoga Allah sembuhkan. Amin. Kalau ada ibu dan ayahnya sedang sulit, semoga Allah mudahkan. Amin. Kalau ada ibu dan ayahnya yang sedang sempit, semoga Allah lapangkan. Amin. Kalau ada ibu dan ayahnya sedang bersedih, semoga Allah bahagiakan. Amin. Kalau ada ibu dan ayahnya yang sudah meninggal dunia, semoga Allah selamatkan dunia dan akhiratnya. Amin. Yang masih hidup, Allah sehatkan, Allah berikan kesehatan, sehat walafiat, penuh barokah. Amin. Dan kita semua menjadi ahlul Quran, ahlul khair, ahlul jannah, ahli Al-Quran, ahli kebaikan, dan ahli surga. Amin ya rabbal alamin.
Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Semoga kelak kita semuanya menghuni menjadi penghuni surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin. Siapa yang sayang sama ayah dan bunda? Oke. Kalau kakak bilang satu, duduk bersila. Satu, nggak ada yang ngomong lagi. Dua, tangan di atas paha. Tiga, tatapan ke depan. Ketika tatapan ke depan, adik-adik matanya pelan-pelan dipejamkan. Satu, dua, tiga. Tidak ada lagi yang bicara. Bismillahirrahmanirrahim. Sambil tahan nafas. Bismillahirrahmanirrahim. Tahan nafas. Begitu adik-adik nggak kuat tahan nafas, adik-adik keluarkan nafas dari mulut sambil mengatakan Allah. Nanti kalau kita meninggal dunia, kita menghembuskan nafas terakhir, ingin banget bisa mengucapkan La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Diulang. Satu, duduk bersila. Dua, tangan di atas paha. Tatapan ke depan. Tiga, mata dipejamkan. Tahan nafasnya. Pejamkan matanya. Dengarkan apa yang mau Khatib sampaikan. Dek, adik-adik, hari ini ada orang yang buta, tapi dia ingin banget bisa melihat huruf-huruf Al-Quran. Hari ini ada orang yang tuli, dia ingin banget bisa mendengarkan suara Al-Quran dibacakan. Hari ini ada orang yang tidak punya tangan, dia ingin banget bisa memangku Al-Quran. Hari ini ada orang yang tidak punya kaki, yang lumpuh, dia ingin banget bisa melangkahkan kaki ke masjid, ke musola, ke pengajian tempat Al-Quran dipelajari. Khatib ketemu seorang remaja nggak bisa melihat tapi hafal Quran 30 juz. Khatib ketemu seorang remaja yang bisu, yang tuli, mereka ingin banget bisa menghafalkan Al-Quran. Khatib ketemu seorang pemuda, dia tidak bisa berjalan, lumpuh kakinya, tapi dia jalan ke masjid menggunakan papan. Di bawah papan itu dia kasih roda-roda kecil, lalu dia merangkak datang ke masjid dengan papan itu. Khatib ketemu bapak-bapak yang tidak bisa melihat, beliau datang ke masjid, sholat berjamaah di masjid menggunakan tongkat. Jalanan, dia jalan menggunakan tongkat, dia raba jalanan dengan tongkat itu, dia pun sampai ke masjid dengan izin Allah. Adik-adik, nah hari ini kita ambil wudhu, tinggal ambil wudhu. Kita jalan ke masjid, tinggal jalan. Yang berat bukan sepatu kita, yang berat bukan sendal kita, tapi hati kita masih berat datang ke masjid. Adik-adik semuanya, kita istighfar kepada Allah. Ya Allah, kenapa aku berat datang ke masjid? Kenapa aku berat pegang Al-Quran? Padahal bukan Al-Qurannya yang berat. Ada seorang anak kecil tiap hari pegang Quran sampai dia pun jadi penghafal Al-Quran. Begitu ringan tangannya memegang Al-Quran, begitu ringan kakinya melangkahkan kaki ke masjid. Adik-adik, jangan-jangan Al-Quran tidak mau dipegang oleh istighfar. Adik-adik semuanya, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Yang sayang sama ibu dan ayahnya, dengarkan kata Aib ya. Kalau ada yang ngobrol dan bercanda, biarkan dia ngobrol dan bercanda sendiri. Adik-adik jangan. Sayang, udah. Baik teman-teman semuanya, buka lagi matanya. Sekarang kakak mau nanya, adik-adik tahan nafas enak apa enggak? Sesak nafas enak apa enggak? Sekarang hari ini kita dikasih nafas oleh siapa? Bayar apa gratis? Gratis. Adik-adik tahu, hari ini ada orang beli oksigen puluhan ribu, ratusan ribu, bahkan jutaan rupiah untuk bisa bernafas. Sementara kita bernafas dikasih oleh Allah gratis. Harusnya begitu mendengar panggilan azan, Allahu Akbar, Allahu Akbar, harusnya kita ambil wudhu dengan penuh gembira, dengan penuh syukur kepada Allah. Nggak usah nunggu disuruh guru, nggak usah nunggu disuruh orang tua, nggak usah nunggu diajak teman, tapi kita mengajak diri kita sendiri. Ya Allah, terima kasih, hari ini Engkau kasih kehidupan buat aku. Ya Allah, hari ini Engkau kasih kesehatan buat aku. Ya Allah, hari ini Engkau kasih iman dan Islam kepada aku. Terima kasih ya Allah. Ambil wudhu dengan senang hati, segera berwudhu. Siap menjadi anak-anak yang lebih baik lagi? Siap semuanya? Kita ingin jadi lebih baik bukan karena ingin lebih baik dari teman kita, tapi kita ingin lebih baik daripada kita yang kemarin, agar Allah suka kepada kita, karena Allah suka kepada orang-orang yang terus berbuat baik. Baik, semuanya siap ya? Bismillahirrahmanirrahim. Tepuk 1, 2, 3. Yang masih bercanda,
Yang masih bercanda, keluar dari sini adik-adik rugi karena bercanda terus nggak dapat ilmunya. Tapi yang memperhatikan insya Allah dapat ilmunya. Ya, siap ya? Siapa yang sayang sama ayah dan bunda? Oke, turun tangannya. Lihat bacaan ini, adik-adik baca dalam hati masing-masing sambil mendengarkan apa yang mau Khatib sampaikan. Basmalah semuanya. Bismillahirrahmanirrahim. Adik-adik lihat, inilah curahan hati ibu dan ayah kita. Adik-adik, selama 9 bulan lebih beberapa hari kita dikandung oleh ibu kita. Ibu dan ayah selalu menemani kita bahkan ketika kita masih dalam perut ibu. Adik-adik semua, ketika perut ibu dalam keadaan mengandung kita, tiap hari perut ibu makin besar. Ibu ketika mau tidur tengkurap salah, terlentang salah karena ada kita di dalam perut ibu. Silakan kan ayo. Karena ada kita di dalam perut ibu. Tapi ibu begitu sayangnya kepada kita, diusap-usapnya perut ibu karena ibu sayang kepada kita. Kemanapun ibu pergi, dibawanya kita pergi. Ibu masak, ibu ngepel, ibu mencuci dengan penuh kesungguhan. Ibu menjalani hidup. Adik-adik, ketika hari itu 9 bulan lebih beberapa hari, ibu terasa mules perutnya. Lalu ibu datang ke dokter, datang ke bidan, datang ke rumah sakit, datang ke klinik. Ternyata ibu harus melahirkan. Ibu pun melahirkan adik-adik dengan sesar, sakit, dengan normal, sakit banget adik-adik semuanya. Ibu berpeluh keringat, bersimbah darah melahirkan kita. Dengan amat sakitnya ibu melahirkan kita. Ibu bertaruh antara hidup atau mati. Ada seorang ibu yang melahirkan, ada ibu yang meninggal ketika melahirkan. Ada seorang ibu yang meninggal setelah melahirkan. Ada seorang ibu yang meninggal sebelum melahirkan. Ketika ibu melahirkan kita dengan amat sakitnya, lalu kita lahir ke dunia ini dengan selamat. Ibu dan ayah tersenyum bahagia bersyukur kepada Allah. Berharap anak yang dilahirkannya menjadi anak yang soleh dan soleha. Sejak kelahiran kita, ibu dan ayah bahu-membahu, bantu-membantu mendidik kita, merawat kita, membesarkan kita. Itulah ibu dan ayah. Pagi, siang, sore, malam kita minum air susu ibu. Sedang repot-repotnya ibu kalau mendengar suara kita nangis, ibu meninggalkan pekerjaannya, lalu ibu menghampiri kita. Kemudian ibu menghampiri kita, diberikannya air susunya untuk kita. Itulah ibu kita. Lalu kita tumbuh menjadi anak yang sehat. Setiap pagi kita dimandikan oleh ibu kita, didandaninnya kita oleh ibu, dipakaikan pakaian terbaik, lalu disuapinnya kita, dikasih makan dan minum. Kita tumbuh berkembang menjadi anak yang cerdas, menjadi anak yang soleh, yang sehat. Setiap pagi adik-adik semuanya, ketika kita bangun tidur, waktu itu kita masih kecil, kita ingin mainan. Lalu ketika ingin mainan, adik-adik apa yang terjadi? Kita nangis, bilang ke ibu dan ke ayah ingin mainan. Lalu ibu dan ayah membelikan mainan kita. Lalu kemudian adik-adik, ibu pun memberikan mainan untuk kita. Kita senang sekali. Lalu kita ceritakan mainan ke ibu kita. Ibu dan ayah senang sekali mendengarkan cerita kita, mendengarkan celoteh kita. Tapi hari ini ada seorang ibu dan ayah mau bicara, dibilang rewel, dibilang cerewet. Ketika dulu kita masih kecil, adik-adik, kemanapun kita berjalan, diikutinya kita oleh ibu atau oleh ayah kita. Karena ibu dan ayah takut kalau kita kenapa-napa. Itulah ibu kita. Adik-adik semua, kita makin besar, kita masuk sekolah, didaftarkan ke sekolah, didaftarkan ke pengajian. Pagi hari kita dibangunkan oleh ibu kita. Lalu kita bangun, ibu selesai sholat, selesai mandi, ibu langsung sholat, langsung membuat sarapan untuk kita. Selesai kita mandi, kata ibu, adek sholat dulu deh. Lalu kita menggunakan pakaian seragam yang ibu siapkan, ibu yang mencuci, menjemurnya, menyetrikanya. Lalu setelah itu kata ibu, adek sarapan dulu deh sebelum berangkat ke sekolah. Ibu yang membuatkan sarapan untuk kita. Ketika kita pergi ke sekolah pun ibu yang mengantarkan kita ke sekolah. Begitulah ibu kita, adik-adik semuanya. Begitulah sayangnya ibu kepada kita, adik-adik semuanya. Ketika kita masuk kelas, masuk sekolah, ibu pulang bukan untuk istirahat, bukan untuk tidur, tapi ibu mau mengerjakan pekerjaan yang lainnya. Ibu menyapu lantai, mengepelnya, lalu ibu mencuci pakaian, menjemurnya, dan menyetrikanya di sore hari ketika kita asik bermain-main.
Bahkan kita pulang sekolah, kamar kita sudah rapi, dirapikan oleh ibu kita. Begitulah ibu kita, adik-adik. Sampai suatu hari ketika ibu dan ayah tiada, ketika ibu dan ayah dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala, saat itu kita baru sadar. Saat itu kita baru menyesal karena kita pernah melototin ibu, pernah berkata kasar kepada ibu. Kita saat itu menyesal karena kita belum sempat minta maaf kepada ibu. Kita pernah melototin ibu, kita pernah membentak ibu dan ayah, lalu kita menyesal karena kita belum sempat minta maaf kepada mereka. Saat itu ibu memanggil kita, tapi kita tidak menoleh, tidak melihat wajah ibu kita. Kita asik bermain dengan teman kita, kita asik bermain dengan handphone kita. Padahal nanti kalau ibu dan ayah sudah tiada, kita panggil mereka, mereka enggak menyahut, mereka tidak menghampiri kita. Tidak ada lagi wajah yang bisa kita lihat, tidak ada lagi tangan yang bisa kita cium, tidak ada lagi tubuh yang bisa kita peluk. Kalau ibu dan ayah sudah tiada, kita kangen banget sama mereka. Kita hanya bisa melihat foto-fotonya yang ada di ruang tengah, hanya bisa melihat foto-foto yang ada di HP galeri kita. Saat itu kita kangen sama ibu kita. Biasanya pagi hari ibu membangunkan kita, tapi ini sudah ibu sudah tidak ada lagi. Kita kangen banget sama ibu kita. Kita kangen sama masakan ibu. Apalagi bulan Ramadan nanti kalau ibu dan ayah sudah tiada. Kita kangen jam 2 malam ibu bangun, kita asik tidur. Jam 3 lewat lalu ibu bangunkan kita tinggal makan, tinggal enaknya saja. Ibu yang menyiapkan semuanya, ayah yang membiayai. Masya Allah adik-adik, pasti kita kangen banget sama ibu kita, sama ayah kita. Kalau mereka sudah tiada, pasti kita kangen sama suara ibu yang mengingatkan kita untuk sholat, untuk ngaji, untuk sekolah, untuk belajar. Saat itu kita nangis karena ingat kepada ibu dan ayah. Ibu dan ayah yang ketika mereka memanggil kita, kita tidak langsung menghampiri, malah kita bilang nanti bu. Seorang anak yang soleh dipanggil, dia tidak akan bilang nanti, apalagi bilang ah ibu. Kalau udah bilang ah ibu, itu jadi dosa besar karena kita sudah menyakiti hati ibu. Seorang anak yang soleh dipanggil sekali akan langsung menghampiri. Bahkan sebelum dipanggil pun dia menghampiri ibu dan ayahnya. Ibu, ayah, apa yang bisa aku bantu hari ini buat ibu dan ayah? Adik-adik semua, suatu hari kita akan menangis kalau ibu dan ayah sudah tiada. Saat itu kita baru sadar kita udah banyak salah sama ibu dan ayah. Adik-adik, pernahkah kita menyiapkan makanan dan minuman buat ibu dan ayah? Ibu hampir tiap hari menyiapkan makanan dan minuman untuk kita. Pernahkah adik-adik mencuci pakaian ibu dan ayah, lalu menjemurnya kemudian menyetrikanya di sore hari? Kita hampir nggak pernah, tapi ibu dan ibu hampir tiap hari melakukan itu. Dan ayah tiap hari bekerja untuk menjemput rezeki agar bisa membiayai kita. Itulah ibu dan ayah, adik-adik. Maka hari ini anak-anak yang baik, anak-anak yang soleh, pasti mereka hari ini akan menjadi anak-anak yang bersungguh-sungguh, menjadi anak yang baik. Bangun untuk sholat, mendengar azan dia ambil wudhu, mempelajari Al-Quran, memperbaiki akhlak, sekolah dengan penuh semangat, mengucapkan terima kasih kepada ibu dan ayah, mengucapkan maaf ibu, maaf ayah. Dia gampang mengucapkan maaf dan terima kasih. Adik-adik semua, mereka yang sayang sama ibu dan ayahnya, pasti mereka hari ini akan bersungguh-sungguh jadi anak yang lebih baik lagi, menjadi anak-anak yang soleh dan soleha, menjadi penghuni surga karena disukai oleh Allah dan Rasulullah. Kalau kita masuk surga, kita bisa mengajak ibu dan ayah untuk masuk surga. Tapi kalau kita masuk neraka, bisa jadi ibu dan ayah pun akan bisa ikut masuk neraka karena bertanggung jawab atas perlakuan kita, atas sikap kita. Adik-adik semua, yuk, hari ini hari Jumat, kita bersemangat menjadi anak-anak yang lebih baik. Bukan agar lebih baik dari teman kita, tapi agar lebih baik karena Allah suka kepada orang-orang yang terus berbuat baik. Teman-teman semuanya, setelah ini adik-adik bersalaman dengan teman-teman, dengan guru-guru.
Adik-adik mau berkah hidupnya, sayangi ayah dan ibu, hormati guru-guru. Adik-adik bersungguh-sungguh menjaga sholat, menjaga Al-Quran, menjaga akhlak yang mulia. Bismillahirrahmanirrahim. Astagfirullah. Allahumma sholli wa sallim wa barik. Allahumma ighfir lana dzunubana wa lana wa lahum. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun. Rabbi ij'alni muqimas sholati wa min dhurriyyati. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Yang menangis, yang meneteskan air mata itu bukan karena kalian cengeng, tapi karena kalian sayang sama ibu dan ayah. Yang menangis, yang meneteskan air mata bukan karena adik-adik lemah, itu karena adik-adik hatinya lembut. Adik-adik semuanya, yuk lakukan yang terbaik hari ini. Jaga sholatnya. Kakak mau nanya, siapa yang mau menjaga sholatnya 5 kali sehari malam? Saya. Siapa yang mau belajar sholat duha? Saya. Siapa yang mau belajar bangun malam? Sholat 2 rakaat tahajud. Siapa yang mau belajar sholat witir? Saya. Bulan Ramadan kurang lebih 3 bulan lagi. Adik-adik, kalau hari ini adik-adik bergembira, adik-adik kita minta kepada Allah, semoga umur kita bisa sampai ke bulan Ramadan. Amin ya rabbal alamin. Lakukan yang terbaik karena Allah Subhanahu wa taala. Baik teman-teman, dari Kak Toib kurang lebihnya mohon maaf. Sekali lagi, yang menangis bukan cengeng, tapi karena kalian cinta sama ayah dan ibu, ya. Nggak usah malu adik-adik meneteskan air mata, nggak usah malu menangis karena kita sayang sama ibu dan ayah. Karena kita ingin kita menjadi lebih baik lagi. Allah tolong kita semuanya. Amin ya rabbal alamin. Demikian kurang lebihnya mohon maaf. Ucapan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Pak Diar mau menyampaikan sesuatu mungkin buat anak-anak. Dari Katoib kurang lebihnya mohon maaf. Katoib dan Kanayo dan juga PPPA, Mobile Quran, PPPA dan Quran mengucapkan terima kasih dan mohon maaf jika ada kata ucap dan sikap yang kurang berkenan. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kasih tepuk tangan dong buat Kak Toyib. Terima kasih kepada Kak Toyib, Kanayo untuk nasihat untuk anak-anak ya. Ingat anak-anak, kalau orang tuanya masih ada, maka jadi anak yang baik. Jadi anak yang penurut, jangan jadi anak yang bandel, jangan jadi anak yang pembangkang. Padahal suka lihat Kak Toyib, anak-anak tuh jam 11 malam suka nongkrong tuh di kuburan. Orang-orang nggak tahu nih yang rumahnya di kampung orang atas tuh, banyak banget yang nongkrong. Kemarin ketahuan tuh pas berjusa. Ya, kalau anak-anak itu kalau jam 9 malam udah harus di rumah masing-masing, nggak boleh keluyuran. Ya, karena memang itu bukan jam-jamnya kalian, itu jam-jamnya orang dewasa, ya. Dan besok semoga anak-anak dari nasihat Kak Toyib ini membuat anak-anak semakin bersemangat menghadapi ujian dan bersemangat lagi untuk lebih hormat kepada orang tuanya. Habis ini kelas 1, kelas 2, kelas 6, kelas 3A silakan masuk ke kelas masing-masing. Jadi angin malam itu dia tajam, berbahaya ya sayang ya. Ada yang paru-parunya basah itu dia karena kena banyak angin malam. Nah, dalam Al-Quran malam itu waktunya istirahat. Jadi adik-adik begitu setelah Isya siap-siap untuk tidur ya. Siap semuanya ya. Terima kasih. Lanjut kelas 1, kelas 2, kelas 6, kelas 3A silakan masuk kelas masing-masing. Kelas 3B, 4, 5 makan MBG-nya di sini ya. Nanti dipegain sama wali kelasnya masing-masing ya.